Assalamualaikum anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Hari ini Ibu akan membahas pelajaran tentang IPS ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan ya. Kalian buka bukunya halaman 69 ya. Kita akan mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Di masyarakat kita ini terdapat banyak macam-macam pekerjaan ya. Pekerjaan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang apa? Ayo, contoh pekerjaan yang menghasilkan barang contoh adalah produksi sepatu, produksi tahu, produksi tempe, produksi baju, produksi apa lagi? Ya, tas, ya. Itu namanya pekerjaan yang menghasilkan barang, yang ada hasilnya barang. Yang kedua adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Contohnya apa pekerjaan yang menghasilkan jasa? Yaitu guru, polisi, koki, dokter. Itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa itu adalah yang bisa kita nikmati ya. Pekerjaan yang bisa dinikmati oleh orang lain itu namanya pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang bisa dinikmati oleh orang lain. Itu ya sekilas tentang jenis-jenis pekerjaan. Ya. Sekarang kita buka lagi halaman 72 ya. Kita akan membahas tentang corak atau bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar ya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu ada 3 ya, dengarkan baik-baik. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama produksi ya, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Yaitu namanya kegiatan ekonomi itu ada 3. Yang pertama produksi, yang kedua distribusi, yang ketiga konsumsi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Yang tadi contohnya apa? Yang menghasilkan barang contohnya adalah pembuat sepatu, pembuat tas ya, pembuat meja, itu yang menghasilkan barang. Ya, orang yang menghasilkan barang disebut produsen ya. Orang yang menghasilkan barang disebut produsen. Yang kedua distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi yang menyalurkan barang dari produksi ke konsumen ya, dari produsen ke konsumen. Itu namanya distribusi ya. Jadi distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produksi ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi namanya distributor ya. Yang ketiga konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan atau yang memakai barang ya. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menggunakan barang produksi. Contohnya apa? Contohnya kita menyeduh teh, kita memakai sepatu, memakai tas, kita menggunakan meja, menggunakan buku, itu namanya konsumsi ya. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen ya, konsumen. Setiap kegiatan ekonomi terdapat beragam mata pencaharian. Mata pencaharian ini disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya ya. Misalnya orang yang tinggal di daerah tempat wisata biasanya dia bermata pencarian atau memiliki pekerjaan seperti penjaga villa, penjaga tiket ya, juru parkir, pemandu wisata, pedagang makanan dan cenderamata dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang bekerja di sekitar tempat wisata ya. Ada juga masyarakat yang tinggal di dataran tinggi ya, memiliki pekerjaan yang beda juga. Contohnya apa pekerjaannya? Contohnya adalah petani sayur dan buah,
pekebun, dan peternak sapi. Ya, itu adalah masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Bentuk kegiatan ekonomi konsumsi dan distribusi ini biasanya banyak terdapat di perkotaan, ya. Masyarakat kota memanfaatkan hasil produksi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat kota juga memanfaatkan jasa seperti tukang pos, pengantar barang, sopir angkutan umum, dan lain-lain sebagainya, ya. Itu sekilas tentang kegiatan ekonomi dan jenis-jenis pekerjaan, ya. Sekarang soalnya kalian tulis. Ibu sebutkan soalnya, kalian tulis. Soal yang pertama. Yang pertama soalnya adalah kegiatan ekonomi ada 3. Sebutkan, ya. Soal yang pertama, kegiatan ekonomi ada 3. Sebutkan. Soal yang kedua, kegiatan ekonomi yang memakai atau menggunakan barang disebut titik-titik. Ulangi lagi ya. Soal yang kedua, kegiatan ekonomi yang memakai atau menggunakan barang disebut titik-titik. Soal kedua. Soal ketiga. Ya, tulis soal ketiga. Sebutkan 3 contoh kegiatan produksi. Soal ketiga, sebutkan 3 contoh kegiatan produksi. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan distribusi? Ya, soal keempat, apa yang dimaksud dengan distribusi? Soal kelima, sebutkan 4 contoh pekerjaan yang ada di tempat wisata. Ulangi lagi ya, soal kelima. Sebutkan 4 contoh pekerjaan yang ada di tempat wisata, ya. Sekarang Ibu ulangi lagi ya soalnya. Yang pertama, soal yang pertama. Kegiatan ekonomi itu ada 3. Sebutkan. Soal yang kedua, kegiatan ekonomi yang memakai atau menggunakan barang disebut titik-titik. Yang ketiga, sebutkan 3 contoh kegiatan produksi. Ulangi lagi, sebutkan 3 contoh kegiatan produksi. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan distribusi? Apa yang dimaksud dengan distribusi? Yang kelima, contoh pekerjaan yang ada di tempat wisata. Yang kelima, sebutkan 4 contoh pekerjaan yang ada di tempat wisata. Sudah paham semuanya? Jadi ada 5 soal ya. Ulangi sekali lagi ya. Yang pertama, soal pertama, kegiatan ekonomi ada 3, yaitu titik-titik. Yang kedua, kegiatan ekonomi yang memakai atau menggunakan barang disebut titik-titik. Yang ketiga, salah Ibu, maaf. Sebutkan 3 contoh kegiatan produksi. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan distribusi? Yang kelima, sebutkan 4 contoh pekerjaan yang ada di tempat wisata. Itu ya soalnya ya. Kalian tulis soalnya dengan baik dan rapi ya, dan dijawab dengan benar ya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat belajarnya ya anak-anak ya. Sampai ketemu lagi sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.